yaitu tentang masalah azan dan iqamat. Iya kan, karena kita kalau hendak sholat ini kan ada dulu pelaksanaan azannya. Walaupun ibu-ibu kan tak pernah azan, karena ada yang pernah azan di sini. Kalau ada yang pernah azan baca juga memang bahaya itu kan. Nah, walaupun iya kan. Jadi bukanlah pula kita membahas azan di sini menyuruh azan, tidak. Untuk kaum ibu tidak disuruh azan. Cuma lagi ada yang perlu kita perhatikan tentang masalah azan ini, yaitu nanti tentang hal-hal atau ibadah yang perlu kita lakukan di saat azan berkumandang. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, tentang masalah azan ini jangan kita sampai abaikan. Begitu azan berkumandang, yang diperintahkan kepada kita untuk kalau azan berkumandang, apakah baca itu juga ibu-ibu? Yalah, tak boleh baca itu ya kan. Yang diperintahkan kita di sana untuk menjawab azan tadi itu. Jadi menurut jumhur ulama berarti sebagian besarnya, kalau dikatakan ulama itu mazhabnya 4, berarti 3 ini mengatakan, ya kan? Semua orang yang mendengarkan azan hendaklah menjawabnya, meskipun dia orang yang dalam keadaan berhadas besar, baik itu karena junub, haid atau nifas, atau sesudah sesudah buang air, selagi tidak ada jarak waktu pemisah yang lama dengannya. Jadi ibu-ibu sekalian, untuk menjawab azan ini tidak harus suci. Orang yang berhadas pun tetap diperintahkan untuk menjawab azan, walaupun dia berhadas besar. Nah, beda dengan membaca Al-Quran ya kan. Kalau membaca Al-Quran tadi memang orang yang berhadas besar tak boleh. Tetapi kalau menjawab azan walau berhadas besar pun tetap diperintahkan untuk menjawab azan tadi itu. Nah, ya kan Bu? Jadi jangan nanti kita anggap seperti baca Quran, begitu azan berkumandang diam dia, aku berhadas besar tak bisa membuat hukum sendiri. Itu dia yang perlu kita perhatikan. Bagi orang yang sedang membaca, meskipun membaca Al-Quran, disunnahkan untuk menghentikan bacaannya, ya, supaya dia dapat mengucapkan seperti apa yang dibaca oleh muadzin atau orang yang iqamah tadi itu, ya kan? Jadi baca Quran sendiri pun kita, begitu kita sedang baca Quran tiba-tiba azan berkumandang, Allahu Akbar, maka disunnahkan untuk menghentikan bacaan Al-Quran tadi. Jadi macam mana kok misalnya begini itu akan datang ya kan, ibu-ibu sedang baca Yasin wal Qur'anil Hakim, Allahu Akbar. Hah? Memang kalau dapat berhenti dulu. Tinggal lagi takut tak banyak yang tak mengerti kan, mak apa yang dipakai berhenti pula katanya ya kan. Yasin itu kan Al-Quran, ya kan? Jadi katanya bagi orang yang membaca walaupun itu baca Al-Quran, disunnahkan untuk menghentikan bacaannya supaya dia fokus bisa menjawab azan tadi. Cuman agaknya oh enggak ibu berhenti nanti lagi baca Yasin ya kan, tiba-tiba azan berkumandang, oh enggak ibu menghentikan bacaan Yasinnya? Hah? Belum pernah dibuat ya kan? Aku begini ya. Artinya begini, saya sampaikan di sini kan semua kita sudah mendengar. Jadi kalau misalnya di sini kita terapkan itu, semua sudah paham. Kecuali di wirid Yasin yang lain ya kan. Wirid Yasin yang lain mungkin belum dia pernah membahas ini. Jadi dia tidak paham. Kalau diberhentikan nanti bacaan Yasin begitu azan berkumandang, mungkin ada komplain sama dia. Tapi kan bagi kita sudah mendengar ini, sudah kita buat kajian ini. Berarti udah bisa lah kita buat di sini. Nanti kalau apa ya kan, tapi biasanya kalau jam berapa orang ibu mulai baca Yasin? Tengah 3. Kalau tengah 3 puasa sudah sempat selesai itu memang.
asar pun belum sampai ya kan. Nah, ini lagi gitu kan sebelum masak kita apa nanti kan. Nah, jadi kalau yang itu nanti mana tahu entah apa bertemu, maka tak apa salahnya kita pahami memang atau nanti kita umumkan. Ibu-ibu kalau nanti kita sedang baca yasin berkumandang azan, maka kita hentikan saja baca yasin kita yo, untuk mengingatkan saja. Nah, ya apa? Disunahkan untuk menghentikan bacaan supaya fokus untuk menjawab azan tadi itu. Dan takut tahu pula begini ya kan? Begitu baca yasin kita berkumandang azan, bangun baca yasin, tiba-tiba yang lain baca kita pula. Iya, bukan mendoakan azan pula. Kalau begitu tak akunnya. Nah, maka disunahkan tadi supaya apa? Semua diam mendongakkan azan tadi itu. Ini bukan pula bangun yasin baca kita pula dibantai. Tak begitu pula. Sia-sia juga jadinya, ya kan? Iya, lalu tong saja kalau begitu ya. Imam Nawawi berkata, jika seorang mendengarkan orang memandangkan azan, kemudian selepas azan tadi ada azan yang lain, akan mau kita ini kan azan satu, tiba-tiba azan pula tempat lain lagi. Kalau misalnya dapat dijawab semuanya, jawab semuanya. Tak bisa ngajak Pak. Spot jantung. Jadi kalau azan tadi itu banyak ya kan, azan di sana, azan di sana. Kalau bisa kita jawab semua, jawab semua. Kalau tak bisa dijawab semuanya, yang duluan azan tadi itu kita jawab. Cuma lagi satu permasalahan begini ya kan. Duluan azan di sana, jauh terdengar kita. Udah masuk hayya alal falah dia, azan pula masjid nandokat, tahu masjid nandokat kuat pula miknya kan, hilang suara yang di sana. Kalau begitu keadaannya pula, kalau aku udahlah aku tunggu aja lah yang kuat ini saja. Yang ini tak bisa jawab lagi itu, tak terdongak lagi kakak mendokat ini tadi itu. Artinya apa? Dari sekian banyak azan yang berkumandang tadi itu, binoma salah satunya ada yang kita jawab. Jangan pula lepas semuanya. Itu dia, ya kan? Nah, itu dia. Kemudian apabila seseorang masuk ke masjid sewaktu petugas mengumandangkan azan, jadi kita masuk ke masjid. Begitu kita masuk ke masjid, azan berkumandang, ya kan? Maka dia tidak boleh melaksanakan sholat sunat dan tahiyatul masjid dan sholat sunat lainnya. Jadi kalau sudah kita masuk ke masjid, azan sedang berkumandang, usahlah melaksanakan sholat tahiyatul masjid lagi. Atau sholat sunat wudhu jangan lagi laksanakan, ya kan? Dia hendaklah menjawabnya sambil berdiri hingga azan selesai, supaya pahala menjawab azan tadi dan pahala tahiyatul masjid dapat dipenuhi secara bersama-sama. Nah, ini penjelasan dari Imam Syafi'i langsung. Ya, itu dia. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, tadi itu saat azan berlangsung. Kemudian setelah azan berlangsung, apa yang sunnah yang kita lakukan? Nah, begitu selesai azan nanti, la ilaha illallah, maka katanya yang pertama membersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu barulah kita membaca doa Allahumma Rabbah hadhihi da'watit tammah. Apa itu ya? Orang sempat tak hafal apa anak TK sudah hafal. Mampaknya begitu ya. Cucu aku anak TK nih hafal dia. Allahumma rabbah hadhihi da'watit tammah wassalatul qa'imah sampai nanti innaka la tukhliful mi'ad. Itu yang kita baca ya kan. Tadi awalnya pakai sholawat duluan ya. Kemudian ditambah lagi dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itulah bacaan terakhir kita ucapkan tadi itu. Udah bisa ini ya kan? Pokoknya tadi begitu azan berakhir,
Yang pertama kita tadi baca sholawat. Kemudian setelah membaca sholawat, maka kita membaca doa tadi itu. Setelah selesai baca doa tadi itu, maka kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian sampai nanti wabil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu yang kita baca. Mengapa begitu? Karena Rasul menyuruh idza sami'tumul muadzina, apabila kamu mendengar muadzin mengumandangkan azan, faqulu, maka ucapkanlah mislama yaqulu, seperti apa yang diucapkan muadzin tadi itu. Ya kan? Begitu muadzin menyatakan Allahu akbar, maka kita ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, maka asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian hayya 'alas shalah. Mengapa hayya 'alas shalah juga? Hah? Kenapa kok? Aku takut pun. Tadi kan begini, asyhadu an la ilaha illallah itu juga kita ucapkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu juga. Hayya 'alas shalah, mengapa lain? Hah? Ya panggilan seruan lah memang itu. Daripada ibu bertanya kakil, aku bertanya duluan. Tidak begini ya kan? Apa namanya? Hayya 'alas shalah, ya seruan. Ayo melaksanakan sholat. Maka kita jawab la. Ya, tidak ada kekuatan selain dari Allah. Artinya apa? Di situ penjelasan ulama, tidak akan mampu kita melaksanakan sholat tadi itu kalau tidak kekuatan kita diberikan, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, begitu juga la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, selesai bahasa itu kan. Jadi di sini ibu-ibu yang saya muliakan, tolonglah kalau nanti azan berkumandang, mana tahu entah kita asik bercerita, tolong dihentikan. Hentikanlah dulu cerita, tuh bangun tidak dulu ya kan. Sedangkan kota di situ kan baca Al-Quran sendiri pun ibadah tidak. Tapi begitu azan berkumandang, hentikan baca Qurannya. Apalagi baca cerita. Tapi biasanya kok tukang-tukang keyboard itu kok udah doa kok ada tak berkumandang bangun memang itu. Iya. Dan di rumah yang takut awak ya kan. Aku lagi kuat di setel tadi ambil itu tak kadang-kadang aja lagi gitu. Inilah yang perlu kita perhatikan. Memang berat melaksanakannya ini memang. Berat melaksanakannya. Tapi kalau kita mulai terbiasa, bisa itu nanti. Jadi Bu yang saya muliakan, inilah yang perlu kita perhatikan.